Materi kita kali ini membahas tentang origin of the hydrosphere dan juga properties of seawater. Origin of the hydrosphere. Apa sih itu hydrosphere? Hydrosphere adalah liquid water component atau air yang hadir dalam fase liquidnya yang ada di permukaan bumi. Hydrosphere mengcover 70% dari permukaan bumi. Artinya sebagian besar bumi kita ini tersusun atas air yang hadir dalam fase liquidnya. Air di bumi ini terdiri dari 3 fase. Yang pertama liquid itu sendiri. Kita bisa menemukan air dalam fase liquid itu di laut, di samudra, di laut, di sungai, di tambak, di danau, atau juga di dalam tanah atau yang disebut dengan groundwater. Kemudian ada yang dalam fase solid. Solid biasanya atau air dalam bentuk es itu hadir di glasier, snowpacks, atau sea ice. Dan yang terakhir, air dalam fase gas atau uap air yang ada di udara dan di atmosfer. Dari mana air itu berasal? Itu pasti akan menjadi pertanyaan. Air tidak berasal dari hujan, air tidak berasal dari laut. Tapi pertama kali air dari mana datangnya? Dan itu berkaitan dengan proses pembentukan bumi untuk pertama kalinya. Jadi saat bumi terbentuk, bumi itu tersusun atas partikel-partikel gas. Yang salah satunya adalah gas hidrogen dan oksigen. Kita tahu molekul air itu terdiri dari H2O. Nah, saat awal bumi mengalami fase pemanasan, H2O itu hadir dalam bentuk uap air dalam fase gasnya. Lalu kemudian bumi mengalami fase pendinginan dalam rentang waktu yang cukup lama. Gas uap air ini berubah menjadi air dan dia membentuk laut yang ada di permukaan bumi. Nah, itu adalah awal dari terbentuknya air. Nah, kemudian air yang ada sekarang ini masuk ke dalam siklus hidrologi. Jadi yang namanya siklus akhirnya tidak ada lagi awal dan akhirnya. Semuanya membentuk satu siklus atau satu lingkaran. Dari mana kita akan mempelajari siklus hidrologi? Bebas. Kita bisa memulainya dari misalnya melihat air dalam fase liquid ini dalam jumlah besar yang ada di laut. Kemudian air ini mengalami pemanasan sehingga dia menguap, evaporasi, berubah menjadi gas uap air dan naik ke udara, ada di atmosfer. Kemudian uap air ini bergerak dan mengalami perubahan suhu. Mengalami perubahan suhu, beberapa dia turun sebagai hujan, masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam tanah, dan kemudian berakhir lagi di laut. Atau jika dia terus bergerak sampai suhu itu terus dingin, uap air ini berubah menjadi solid atau es dan dia misalnya ada di puncak gunung. Lama-lama mungkin bisa jadi perubahan suhu juga, es ini juga akan mencair, masuk ke sungai kembali, ke tanah, dan masuk lagi ke laut. Sehingga akhirnya dia menjadi sebuah siklus pergerakan air. Jadi kita akan selalu menganggap air di permukaan bumi ini sebenarnya sama dari awal bumi terbentuk sampai sekarang. Hanya saja fase atau bentuk dari air itu yang akan berbeda-beda. Jadi misalnya ada kalanya suatu daerah itu mengalami kekurangan air dalam bentuk liquid karena misalnya kemarau yang berkepanjangan. Tapi ada daerah lain yang kelebihan air. Karena apa? Karena musim hujan dan banjir. Nah, kemudian kita masuk kepada properties of water. Jadi, karena materi ini adalah tentang air yang ada di laut, kita harus memahami apa sih air itu. Jadi, adanya air di permukaan bumi ini yang mengakibatkan hidup di bumi ini mungkin. Kalau tidak ada air, tidak akan mungkin ada kehidupan di bumi. Karena air adalah salah satu sumber kehidupan.
Nah, di bumi ini 97,2% airnya itu ditemukan di laut. Artinya apa? Karena memang sebagian besar bumi kita adalah laut. Kemudian laut itu pun sangat dalam. Laut terdalam adalah 13.000 meter. Nah, itu semua komponen penyusunnya adalah air, sehingga mengakibatkan hampir 97,2% air yang ada di bumi ini ditemukan di laut. Sisanya yang ditemukan di darat. Nah, untuk bisa memahami tentang laut, jadinya kita benar-benar harus memahami properties dari air itu sendiri, karena air sangat mempengaruhi proses fisika, kimia, dan biologi yang ada di laut. Saat kita berbicara tentang air, berarti kita harus paham tentang molekul air. Jadi, satu molekul air itu tersusun atas 3 atom, yaitu 2 atom hidrogen dan 1 atom oksigen. Jadinya, dia berikatan membentuk satu molekul H2O. Nah, bagaimana dia bisa berikatan membentuk satu molekul H2O itu karena oksigen itu bermuatan negatif dan hidrogen bermuatan positif. Dan dia berikatan yang disebut dengan ikatan hidrogen. Terbentuklah satu molekul air. Nah, ini adalah gambar satu molekul air. Kita tahu bahwa ini adalah untuk atom ion oksigen yang terdiri dari ada 8 ion negatif yang masing-masing nanti akan berikatan dengan satu ion positif dari hidrogen. Nah, kemudian dia akan saling berikatan membentuk banyak molekul. Yang memungkinkan ikatan molekul-molekul air ini terjadi adalah ikatan hidrogen. Kenapa dikatakan ikatan hidrogen? Karena hidrogen yang memiliki kecenderungan untuk mengikat oksigen. Nah, kemudian kita tahu satu molekul air. Terus tadi di awal juga sudah dijelaskan bahwa air bisa hadir dalam fase padat, cair maupun gas. Perubahan fase ini yang disebut dengan change of state atau perubahan bentuk air. Apa yang menyebabkan air bisa berubah bentuk? Itu karena ikatan hidrogen antar molekul air itu. Nah, untuk air bisa berubah bentuk membutuhkan energi yang nanti bisa membantu untuk ikatan itu lepas atau ikatan itu menyatu. Bentuk energi ini hadir dalam bentuk panas. Jadi panaslah yang memungkinkan air mengalami perubahan bentuk. Sebagai contoh misalnya, kalau kita punya air dalam bentuk padat atau solid, dan itu akan digambarkan bahwa molekul-molekul air itu saling berikatan secara rapat dan teratur. Makanya kita bisa bayangkan es itu padat karena molekul airnya rapat dan teratur. Tapi kemudian kita tambahkan energi dalam bentuk panas pada air yang berbentuk padat itu tadi, pada es misalnya. Panas ini mengakibatkan molekul air yang awalnya berikatan dengan teratur lepas antar molekulnya. Jadi ikatan hidrogen ini sebenarnya ikatan yang sangat mudah terbentuk tapi juga sangat mudah untuk terlepas. Nah, begitu kena energi panas, dia akan terlepas. Beberapa terlepas sehingga mengakibatkan ikatan yang rapi, teratur itu berubah sehingga mengakibatkan air pun berubah menjadi liquid atau cair. Lalu kemudian saat air dalam fase liquid atau cairnya itu molekulnya masih berikatan tapi tidak sepadat dan serapat saat dia dalam fase padatnya. Kita panaskan lagi. Kita beri energi lagi air tadi yang dalam fase cair yang akhirnya mengakibatkan ikatan hidrogennya semakin longgar, semakin banyak yang lepas. Sehingga akhirnya air itu berubah menjadi gas atau uap air.
Proses sebaliknya pun terjadi gitu. Misalnya uap air itu di mana ikatan antar molekul air cukup lemah, kemudian kita kasih energi dalam bentuk apa? Dingin. Artinya apa? Panas tapi dengan suhu yang rendah. Apa yang terjadi? Antar molekul air itu akan mulai saling mengikat lagi, mulai mendekat, mulai merapat. Sehingga nanti akan terbentuk menjadi air dulu. Lalu kemudian diturunkan terus suhunya, diturunkan terus energinya, sehingga akhirnya dia akan berubah menjadi es. Itulah perubahan bentuk air. Jadi perubahan bentuk air itu sangat dipengaruhi oleh ikatan hidrogen antar molekul air. Nah, kemudian di laut itu kita mengenal istilah physical properties of water. Jadi properties dari air di laut itu kita bisa pelajari dalam bentuk suhu, kemudian salinitas, densitas, tekanan, cahaya, dan juga suara. Materi ini akan membahas satu persatu faktor-faktor ini. Suhu. Jadi suhu itu dikatakan the most important. Jadi faktor yang paling penting dan yang paling banyak dipelajari dan paling mempengaruhi kehidupan organisme di laut. Suhu itu diukur dalam derajat, degrees. Nah, tapi satuan yang digunakan untuk mengukur suhu itu bisa berbeda-beda. Ada yang disebut dengan Celsius, jadi derajat Celsius. Dan ini dikatakan satuan yang digunakan untuk sains. Karena ada satuan standar internasional yang digunakan untuk suhu, semuanya harus derajat Celsius. Jadi kalau melakukan penelitian dimanapun, suhunya harus dalam bentuk derajat Celsius. Kemudian ada Fahrenheit. Fahrenheit ini lebih bervariasi, lebih banyak digunakan untuk satuan cuaca misalnya, dan setiap daerah bisa berbeda-beda. Indonesia menggunakan derajat Celsius, jadi kita tidak ada masalah. Kita bisa memahami bahwa suhu 20 derajat Celsius itu cukup adem, tapi kemudian 40 derajat Celsius itu agak panas mungkin. Tapi kalau misalnya Eropa, dia menggunakan standar Fahrenheit. Dia mungkin tidak akan paham 40 derajat Celsius itu bagaimana rasanya. Tapi mungkin dia akan lebih tahu gitu bahwa 32 derajat Fahrenheit itu sangat dingin seperti itu. Nah, kemudian ada juga Kelvin yang memang tidak banyak digunakan, tapi secara saintifik masih tetap dianggap sebagai satuan dari suhu. Nah, temperatur itu perubahan di laut sangat signifikan. Artinya apa? Di laut suhu itu berada pada kisaran yang cukup lebar. Mulai dari 38 derajat Celcius sampai minus 2 derajat Celcius. Suhu itu sangat dipengaruhi oleh sinar matahari. Jadi kalau misalnya suhu permukaan laut mendekati 38 derajat Celcius, di manakah itu? Kemungkinan di permukaan laut di daerah ekuator. Lalu kalau misalnya suhu minus 2 derajat Celcius di mana? Oh, bisa jadi di laut dalam karena tidak ada sinar matahari. Atau mungkin di daerah yang dekat dengan kutub karena sangat terbatasnya sinar matahari. Jadi makanya kisaran suhu itu sangat besar. Kemudian suhu bervariasi itu baik secara vertikal dan horizontal. Tadi kalau variasi suhu secara vertikal itu perbedaan suhu di permukaan laut yang cukup tinggi karena pengaruh sinar matahari dan suhu di dasar laut yang rendah karena tidak ada sinar matahari. Tapi variasi suhu secara horizontal itu dipengaruhi oleh perbedaan lintang. Jadi misalnya daerah tropis itu cenderung memiliki suhu yang hangat karena dekat dengan sinar matahari. Tapi kemudian daerah-daerah lintang tinggi sampai ke kutub itu memiliki suhu permukaan laut yang
tidak terlalu tinggi karena juga pengaruh sinar mataharinya tidak banyak. Jadi secara horizontal variasi suhu itu akibat perbedaan lokasi berdasarkan garis lintang. Ocean temperature profile. Jadi kalau gradiasi suhu secara vertikal itu kita bisa membagi lapisan laut menjadi 3 lapisan. Yang pertama adalah mixed layer atau lapisan campuran. Itu ada di mana? Di permukaan laut. Mulai dari permukaan laut sampai pada kedalaman tertentu. Kemudian setelah itu ada thermocline. Jadi garis merah ini menggambarkan perubahan suhu. Thermocline di tengah dan kemudian ada lapisan deep water. Kalau dilihat gambar ini, suhu di permukaan atau mixed layer itu cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan suhu di dasar laut. Karena apa? Karena pengaruh sinar matahari itu tadi. Tapi yang di tengah ini ada yang disebut dengan lapisan thermocline atau lapisan di mana terjadi perubahan suhu secara drastis atau signifikan. Artinya apa? Di mixed layer itu karena ada panas matahari suhu tinggi. Tapi di laut dalam suhunya rendah. Jadi ada lapisan yang tiba-tiba suhunya berubah drastis dari tinggi ke rendah. Dikatakan mixed layer karena lapisan ini sangat mudah dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Oleh faktor sinar matahari, hujan, angin, penguapan, sehingga suhunya itu lebih tinggi dan sering mengalami perubahan. Kalau di deep water, suhu itu cenderung stabil dan jauh lebih rendah daripada suhu permukaan. Nah, ini menunjukkan typical profile dari suhu di laut pada lintang-lintang yang berbeda. Jadi misalnya kita lihat di low latitudes. Low latitudes itu adalah daerah-daerah yang dekat dengan ekuator, artinya lintangnya antara 0 sampai 30 bagian utara dan 0 sampai 30 derajat bagian selatan. Di daerah low latitudes ini, temperatur profilnya kita bisa gambarkan seperti gambar ini. Artinya apa? Di permukaan suhu itu sangat tinggi. Lalu berubah drastis, jadi pasti ada thermocline. Jadi di daerah lintang rendah, thermocline itu pasti ada. Karena suhu permukaannya sangat tinggi dan suhu laut dalamnya sangat rendah. Rata-rata thermocline terbentuk pada kedalaman berapa? Berkisar 50 sampai 100 meter. Jadi itu adalah lapisan suhu yang mengalami perubahan drastis. Di permukaannya bisa sampai 30 derajat Celcius, tapi kemudian sampai laut dalamnya berkisar 5 sampai 10 derajat Celcius. Nah, kemudian ada daerah mid latitudes atau lintang sedang. Lintang sedang berkisar 30 sampai 60 derajat bagian utara dan 30 sampai 60 derajat bagian selatan. Di sini apa yang bisa kita lihat bahwa suhu permukaan dengan suhu di laut dalam sebenarnya tidak jauh berbeda. Nah, mid latitudes itu adalah daerah dengan 4 musim. Jadi mereka punya musim panas, musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, musim semi. Jadi saat musim panas dan musim dingin itu suhu permukaan laut cukup berbeda. Karena apa? Karena pengaruh sinar matahari itu tadi. Jadi saat musim panas, suhu permukaan laut daerah mid latitudes itu cukup tinggi. Tapi sebenarnya tidak akan setinggi daerah low latitudes. Dan ini pun hanya berlangsung 3-4 bulan saja. Kemudian di saat musim panas, daerah mid latitudes itu juga akan memiliki thermocline. Tapi kemudian saat musim dingin, saat sinar matahari tidak terlalu kuat menyinari permukaan laut, suhu permukaan laut itu tidak terlalu tinggi, 10 derajat rata-rata misalnya, yang bahkan hampir menyerupai suhu di laut dalam. Sehingga akhirnya saat musim dingin di daerah mid latitude itu biasanya tidak ada thermocline.
Tidak ada termoklin karena apa? Karena suhu permukaan lautnya dengan suhu di bagian dalam itu cenderung hampir sama. Kemudian di daerah high latitude atau lintang tinggi, biasanya daerah-daerah yang dekat dengan kutub baik utara maupun selatan, itu sebaran suhunya cenderung sama dari permukaan sampai ke laut dalam. Kenapa? Karena memang itu daerah-daerah yang tidak mendapat pengaruh sinar matahari. Jadi akhirnya di daerah high latitude ini, termoklin jarang ditemukan. Nah, bagaimana kita mengukur suhu permukaan laut? Itu menggunakan termometer yang paling sederhana, yaitu alat yang cukup kita celupkan di air dan kita akan mendapatkan nilai suhu. Termometer itu bisa kita gunakan untuk mengukur suhu misalnya di daerah-daerah di pantai, di pesisir yang kita masih bisa melakukan pengukuran itu. Tapi kemudian kita tidak akan bisa mengukur suhu permukaan laut kalau misalnya laut dalam 1000 meter, kita tidak akan bisa menggunakan termometer. Jadi apa yang digunakan? Ada alat yang disebut dengan CTD, Conductivity Temperature Depth. Nama alat ini berkaitan dengan parameter yang dia ukur. Jadi secara langsung dia bisa mengukur temperatur sampai kedalaman. CTD ini adalah gambar CTD. Sebenarnya CTD itu hadir dalam bentuk sensor. Jadi di bagian tengah. Jadi bukan keseluruhan ini adalah CTD. Ini adalah botol sampel. CTD-nya ada di tengah. Biasanya nanti alat ini akan diturunkan dan dikontrol dari kapal, diturunkan sampai pada kedalaman yang diinginkan. Dalam proses penurunannya, sensor akan melakukan pengukuran suhu. Nah, ini ada beberapa parameter yang bisa diukur. Jadi, konduktivitas bisa diukur, suhu bisa diukur. Termasuk salah satunya tekanan juga bisa diukur secara langsung saat alat ini terus diturunkan. Jadi, akhirnya dengan menggunakan CPD, kita bisa mengetahui suhu pada kedalaman 500 meter misalnya, 1000 meter, gitu. Kemudian juga ada satelit yang bisa digunakan untuk mengukur suhu dan biasanya satelit berkaitan dengan suhu permukaan laut. Jadi menggunakan satelit yang orbit di permukaan bumi, suhu permukaan lautnya bisa diukur. Biasanya dituangkan dalam bentuk data citra satelit seperti ini. Kalau kita lihat gambarnya, kita bisa melihat bahwa di daerah lintang rendah, ekuator, itu suhunya tinggi. Warnanya merah sekitar 26 sampai 30 derajat Celcius misalnya. Semakin ke atas suhunya semakin rendah. Itu jadi dengan satelit kita bisa mengukur permukaan laut dalam coverage area yang sangat besar. Nah, kemudian kita berbicara tentang salinitas setelah suhu. Salinitas itu yang mengakibatkan air laut terasa asin. Jadi definisi salinitas itu adalah jumlah total garam terlarut yang ada di laut. Jadi kenapa laut itu asin? Ternyata laut mengandung garam. Kalau misalnya kita dalam kehidupan sehari-hari, garam kita hadir dalam bentuk NaCl, natrium dan klorida. Tapi di laut, garamnya tidak hanya dalam bentuk NaCl, tapi dalam bentuk berbagai jenis senyawa-senyawa kimia. Nah, salinitas itu digunakan untuk mengukur berapa banyak garam-garam terlarut yang ada di laut. Biasanya, secara teori, salinitas itu adalah 1 gram garam dalam 1 kilogram air laut. Artinya apa? Awal mempelajari tentang salinitas, saintis mengambil acuan, dia punya 1 kilogram air laut, lalu dia akan ukur berapa gram garam yang didapatkan. Sehingga dengan teori seperti itu, satuan yang digunakan untuk mengukur salinitas itu adalah part per thousand atau ppt. Atau kalau disingkat seperti ini dibaca per mil. Kalau nolnya 1 di bawah kan persen per 100, tapi kalau 2 dia menjadi per 1000 atau per mil. Atau bisa juga satuan yang digunakan untuk salinitas adalah PSU, Practical Salinity Unit. Jadi sama aja semua.
misalnya mau menuliskan PPT, per mil, atau PSU, maknanya akan sama. Nah, open ocean salinity, jadi salinitas laut terbuka, itu biasanya berkisar 32 sampai 37 ppt. Tidak terlalu besar range-nya, 32 sampai 37. Berbeda dengan suhu yang bisa 38 sampai minus 2 itu ya. Dengan rata-rata salinitas air laut adalah 35 ppt. Dikatakan restricted to upper 100 meter. Jadi salinitas air laut itu banyak bervariasi terutama di daerah permukaan karena dia sangat dipengaruhi oleh masuknya air tawar misalnya, oleh hujan, oleh penguapan. Tapi kalau salinitas di laut dalam itu cenderung lebih stabil. Makanya dikatakan vertikal distribusi vertikal salinitas itu variasinya tidak terlalu tinggi. Nah, pertanyaannya dari mana garam itu berasal? Kenapa laut itu asin gitu ya? Jadi garam-garam di laut itu berasal dari, secara general, berasal dari reaksi kimia yang ada di laut dengan sedimen. Jadi sebenarnya laut kita, sedimen atau substrat dasar laut itu tersusun atas senyawa-senyawa kimia. Dan senyawa-senyawa kimia itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi salinitas air laut. Jadi setiap ada reaksi pasti akan mempengaruhi salinitas. Kemudian juga bisa berasal dari gas-gas yang dihasilkan oleh volcanoes atau gunung berapi. Bisa dari gunung berapi di darat atau gunung berapi di dasar laut itu sendiri yang kemungkinan akan menyumbangkan senyawa-senyawa kimia yang berkontribusi terhadap salinitas. Atau juga bisa berasal dari spreading centers of the mid-ocean ridge and rise system. Ini apa? Ini adalah semacam pegunungan atau celah-celah yang ada di bawah laut dan dia selalu aktif, dia selalu bergerak yang kemungkinan akan bisa menyumbangkan senyawa kimia yang mempengaruhi salinitas di laut. Nah, tadi kalau di suhu kita mengenal ada thermocline untuk sebaran vertikal suhu. Kalau sebaran vertikal salinitas kita mengenal yang disebut dengan halocline atau perubahan salinitas yang cukup signifikan dengan berubahnya kedalaman. Jadi kalau dengan salinitas itu salinitas permukaan cenderung lebih rendah dibandingkan dengan salinitas di laut dalam. Kemudian ada halocline, tapi jangan dibayangkan ini karena bentuk grafiknya seperti ini seolah-olah perubahan salinitasnya sangat tinggi, tidak. Tadi dikatakan salinitas di laut berkisar 32 sampai 37. Jadi ada thermocline untuk suhu, kemudian ada halocline untuk salinitas. Nah, kemudian kita masuk kepada faktor density atau densitas. Densitas itu bahasa Indonesianya adalah berat jenis. Atau secara definisi dia apa? Massa per unit volume. Jadi ada berat per volumenya. Kalau berat kan berat saja gitu ya. Tapi kalau densitas per volumenya. Nah, densitas itu biasanya diukur dalam gram per kubik centimeter atau gram per sentimeter kubik. Karena gram menyatakan massa, sentimeter kubik menyatakan volumenya. Karena air, jadi kita gunakan volume centimeter kubik. Kemudian, densitas air itu sangat sensitif terhadap suhu, terhadap perubahan suhu dan salinitas. Jadi, densitas air hangat gitu ya, berat jenis air yang hangat itu biasanya lebih rendah dibandingkan dengan air yang dingin. Kenapa bisa begitu? Karena tadi saat kita belajar tentang molekul air kalau dia hadir dalam fase padat atau es itu biasanya ikatannya cenderung rapat banyak. Sehingga kita bisa bayangkan kalau es itu kemungkinan molekul airnya akan lebih banyak. Nah, setiap molekul air itu memiliki berat. Jadi kalau semakin banyak molekul air berarti semakin berat. Itu berarti kan dia dingin.
Tapi kalau air hangat, kemungkinan molekul airnya tidak sebanyak air yang dingin, sehingga densitas air hangat itu lebih rendah dibandingkan dengan yang air dingin. Kemudian dipengaruhi oleh perubahan salinitas. Nah, salinitas itu tadi kita tahu bahwa dia adalah garam-garam terlarut. Dan setiap komponen garam itu juga memiliki beratnya masing-masing. Jadi akhirnya kalau ada air yang sangat asin, bisa jadi molekul garamnya banyak, akhirnya mengakibatkan dia menjadi lebih berat. Tapi kalau air itu tidak terlalu asin, molekul garamnya sedikit, dia menjadi lebih ringan. Makanya air dengan salinitas tinggi cenderung memiliki densitas yang lebih besar. Kalau di suhu ada termoklin, di salinitas ada haloklin, kalau di densitas juga ada lapisan di mana terjadi perubahan salinitas secara signifikan, dan itu disebut dengan piknoklin. Jadi, rapid change atau perubahan yang sangat signifikan, perubahan densitas yang sangat signifikan dengan berubahnya kedalaman. Kemudian di sini katakan high density, jadi air dengan densitas yang tinggi itu biasanya berkaitan dengan atau memiliki karakteristik yaitu air yang dingin dan asin. Jadi air dingin berat, air asin juga berat. Akhirnya dingin dan asin itu mengakibatkan air itu memiliki densitas yang besar. Nah, ini gabungan antara sebaran vertikal suhu, salinitas, dan densitas. Jadi kita bisa lihat sebenarnya suhu dengan densitas itu berbanding terbalik. Jadi semakin dingin suhu, semakin berat airnya. Semakin tinggi suhu, semakin ringan densitas airnya. Tapi salinitas dan densitas itu berbanding lurus. Semakin besar salinitas air, semakin berat airnya. Tapi semakin tidak asin air itu, semakin ringan airnya. Nah, densitas ini yang diakibatkan oleh perbedaan suhu dan salinitas ini yang memungkinkan air itu untuk bergerak di laut. Yang memungkinkan bahwa ada air yang mengalir di permukaan, ada air yang mengalir di laut dalam. Jadi tadi misalnya air dengan densitas rendah, misalnya airnya dalam kondisi yang cukup hangat dengan salinitas yang tidak terlalu tinggi, itu biasanya dia mengalir di permukaan. Tapi nanti misalnya dia mengalami perubahan suhu sehingga airnya menjadi lebih dingin, kemudian ketambahan garam dalam jumlah yang cukup banyak, akhirnya dia menjadi berat dan dia akan turun ke bawah, mengalir menjadi air di bawah. Sehingga pergerakan air di laut itu sangat dipengaruhi oleh densitas. Bagaimana kita menentukan densitas? Sama, sekarang itu banyak menggunakan CTD. Jadi sebelumnya densitas itu dihitung dari nilai suhu dan nilai salinitas. Tapi sekarang dengan CTD kita juga bisa langsung mendapatkan nilai densitas. Meskipun sebenarnya dengan CTD pun kita mengawali dari mendapatkan nilai suhu, kemudian mendapatkan nilai salinitas, lalu bisa dihitung nilai densitasnya. Di CTD itu sebenarnya tidak bisa mengukur salinitas secara langsung, tapi CTD bisa mengukur konduktivitas. Konduktivitas adalah daya hantar listrik dan ini berkaitan dengan salinitas. Semakin banyak garam terlarut, semakin mudah dia menghantarkan listrik. Jadi CTD mengukur suhu, CTD mengukur konduktivitas. Dari konduktivitas didapatkan nilai salinitas. Dari suhu dan salinitas pada akhirnya bisa mendapatkan nilai densitas. Atau ada cara yang lebih mudah lagi, itu disebut dengan TS diagram atau temperatur salinity diagram. Jadi dengan memplotkan. Jadi dengan rumus itu sebenarnya nilai densitas itu sudah bisa diukur. Kita punya suhu, misalnya sebagai sumbu Y dan salinitas sebagai sumbu X. Jadi misalnya contoh ini ada air. Air pada titik A ini misalnya air dengan karakter salinitasnya 34,1 misalnya, suhunya 0 derajat. Itu ternyata densitasnya 1,0275 gram per centimeter kubik.
Dan ternyata air dengan suhu 0 dan salinitas 34,1 itu densitasnya sama dengan air jika salinitasnya 35,4 dan suhunya 8 misalnya. Jadi makanya ada istilah massa air gitu. Massa air itu adalah air-air dengan karakteristik suhu dan salinitas yang berbeda, tapi bisa jadi memiliki densitas yang sama. Kemudian tekanan. Tekanan, jadi di antara semua faktor lingkungan yang ada di laut, itu tekanan dikatakan sebagai faktor yang paling mudah diprediksi dan menunjukkan range yang paling besar. Maksudnya diprediksi bagaimana kita bisa menebak saja, oh pada kedalaman ini tekanannya segini gitu. Dan kisar yang paling besar bagaimana? Ternyata tekanan bisa dari 0 sampai ratusan yang ada di laut. Bagaimana caranya? Jadi tekanan itu sebenarnya adalah atmospheric pressure, jadi tekanan yang ada di udara. Karena apa? Karena udara itu tersusun atas gas-gas. Kita di darat pun sebenarnya ada tekanan. Hanya saja tekanan di darat itu tidak setinggi tekanan di laut. Karena apa? Karena di darat kita hanya ada gas-gas di atmosfer. Tapi kalau di laut selain ada gas juga, ada molekul air, kemudian ada biota-biota kecil, misalnya bahan-bahan organik yang semuanya memiliki berat dan yang pada akhirnya berkontribusi terhadap tekanan. Jadi bagaimana mengukur tekanan di permukaan laut itu sudah dihitung. Tekanan pada permukaan laut atau 0 meter, permukaan laut 0 meter, itu sebenarnya sudah ada tekanannya. Tekanan dari apa? Dari udara-udara yang ada di atmosfer. Jadi pada 0 meter itu sudah ada tekanan yang dirumuskan menjadi 1 atm atau 1 atmospheric pressure, 1 atm pada 0 meter. Nah, 1 atm itu senilai berapa? Senilai 14,7 PSI atau pounds per square inch. 14,7 pounds per square inch. Artinya pada kedalaman 0 meter atau di permukaan laut itu sudah ada tekanan 1 atm yang setara dengan 14,7 PSI. Nah, kenapa dikatakan the most predictable, yang bisa diprediksi? Karena ternyata setiap penambahan 10 meter itu ada peningkatan 1 atm. Jadi misalnya di 0 meter itu 1 atm sudah, berarti di 10 meter itu 2 atm. Di 20 meter 3 atm. 1 atm itu sama equal dengan, di 0 meter itu sama dengan 0 atm, tapi 0 atm itu setara dengan 14,7 PSI. Kemudian 10 meter itu 1 atm, 20 meter 2 atm, 30 meter 3 atm, sehingga terus ke bawah 100 meter 10 atm, 1000 meter 100 atm, seperti itu. Kalau laut paling dalam katanya Palung Mariana itu 13.000 meter, berarti berapa tekanannya? 1.300 atm. Jadi tanpa perlu kita ukur sebenarnya secara teoritis itu kita bisa mengetahui berapa tekanannya. Nah, tekanan ini sangat mempengaruhi kehidupan organisme di laut gitu ya. Karena artinya dia harus beradaptasi terhadap perubahan tekanan itu gitu. Perubahan tekanan terutama menjadi faktor penting pada organisme yang hidup di dasar laut gitu. Jadi karena perbedaannya per 10 meter, artinya kalau organisme itu bergerak secara horizontal itu tidak berpengaruh karena tekanannya akan sama. Tapi kalau organisme itu bergerak secara vertikal baru akan memberikan dampak yang cukup signifikan. Nah, misalnya kita tahu bahwa beberapa ikan itu bergerak atau bermigrasi secara vertikal. Misalnya ikan paus. Ikan
Paus itu adalah mamalia, sehingga dia saat bernapas masih membutuhkan oksigen. Jadi dia harus mengambil oksigen di udara, di permukaan laut. Tapi dia memiliki kemampuan untuk hidup sampai 100 meter misalnya. Nah, 100 meter itu tekanannya 10 atm dan permukaan laut itu tekanannya 0 atm. Bayangkan perubahan tekanan itu sangat signifikan bagi paus itu. Jadi, untuk bisa mengatasi perubahan tekanan itu, biasanya beberapa organisme itu sudah memiliki organ yang bisa mengatasi perubahan itu. Tapi bagi organisme yang tidak bisa mengatasi, itu akan bisa mengakibatkan kematian. Kemudian cahaya juga berpengaruh sangat signifikan terhadap permukaan laut. Cahaya itu berasal dari sinar matahari, energi sinar matahari. Jadi ada berbagai macam energi sinar matahari, salah satunya adalah visible wavelength atau sinar tampak. Jadi laut mentransmisikan atau menyerap energi sinar matahari dalam bentuk sinar tampak. Sekitar 60% sinar yang masuk ke permukaan laut itu di awal-awal di permukaan itu biasanya akan diserap. Jadi artinya misalnya 100% energi sinar matahari masuk ke permukaan laut, 60%-nya itu pasti akan habis di 1-2 meter permukaan laut gitu ya. Nah, kemudian sekitar 80% itu sudah habis di 10 meter. Makanya semakin dalam itu semakin gelap. Karena energi sinar matahari itu sudah habis diserap di permukaan. Akhirnya hanya tinggal 1% saja yang bisa mencapai laut yang cukup dalam, misalnya 150 meter. Itu pun kalau kondisi perairannya cukup jernih. Tapi semakin keruh misalnya perairannya, semakin pendek cahaya itu bisa masuk ke dalam laut. Nah, tidak ada lagi sinar matahari yang bisa menembus kedalaman 1000 meter karena semua sudah habis diserap di permukaan. Siapakah yang menyerap? Siapa yang menghabiskan energi sinar matahari itu? Biasanya dalam bentuk partikel-partikel yang ada di permukaan laut, termasuk misalnya organisme, plankton, kemudian molekul air itu pun sendiri juga menyerap sinar matahari, kemudian garam-garam juga menyerap sinar matahari, sehingga akhirnya kalau misalnya permukaan itu cukup keruh, ada banyak partikel-partikel di permukaan itu, cenderung biasanya sinar mataharinya tidak akan bisa masuk sampai ke dalam. Nah, ini yang disebut dengan atenuasi. Jadi atenuasi itu adalah menurunnya intensitas sinar matahari terhadap kedalaman. Semakin jernih air, kemudian semakin besar sinar matahari itu bisa masuk ke dasar, semakin kecil koefisien atenuasinya. Tapi jika airnya keruh dan tidak banyak sinar matahari yang bisa masuk ke dalam laut, maka koefisien atenuasinya juga akan semakin besar. Nah, ini adalah radiasi sinar matahari. Jadi sebenarnya sinar matahari itu memancarkan radiasi dalam bentuk panjang gelombang dan itu dikategorikan menjadi beberapa. Ada gamma rays, X-rays, ultraviolet, kemudian ada visible di antara ultraviolet dan infrared, radar, FM, TV, segala macam. Nah, ini semua di satuannya menggunakan panjang gelombang dalam meter gitu ya, atau dalam nanometer gitu. Nah, visible light atau sinar tampak itu adalah radiasi sinar matahari yang bisa dimanfaatkan oleh tumbuhan dalam proses fotosintesis. Makanya fitoplankton yang ada di laut, tumbuhan yang ada di laut hanya membutuhkan sinar tampak untuk bisa digunakan fotosintesis. Nah, sinar tampak ini hadir dalam panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Sebelum karena urutannya ada violet, kemudian biru, hijau, kuning, merah, sehingga
yang memiliki panjang gelombang sebelum 400 nanometer itu dikatakan ultraviolet, yang kurang dari 400 nanometer, dan yang lebih dari 700 nanometer itu infrared. Nah, ini ada gambar menjelaskan apa yang terjadi pada radiasi sinar matahari jika sampai di permukaan bumi dan sampai di permukaan laut. Jadi saat sinar matahari itu masuk ke bumi, beberapa itu sudah diserap oleh awan, diserap oleh gas-gas yang ada di atmosfer, sehingga kemudian jika diasumsikan mungkin 80% yang sampai ke permukaan laut. Dari 80% ini beberapa pun dipantulkan langsung dari permukaan laut dan beberapa diserap. Nah, penyerapan ini jika kita berbicara sinar tampak yang paling cepat habis di permukaan, yang paling cepat diserap itu adalah merah, kemudian orange, yellow, green, sampai blue itu yang paling terakhir diserap, sehingga identik dengan laut itu berwarna biru, laut dalam. Jadi masih ada sinar, tapi sinar yang tampak sebagian besar adalah sinar yang berwarna biru. Kemudian terakhir adalah tentang suara. Jadi suara juga termasuk parameter yang mempengaruhi proses yang terjadi di laut. Suara itu bergerak lebih cepat, lebih jauh dan lebih cepat di air dibandingkan dengan di udara. Karena apa? Suara itu membutuhkan media untuk bisa merambat. Nah, kalau di air, terutama di laut, ada banyak media yang bisa membantu suara merambat, misalnya dari molekul air, kemudian dari kandungan garam, kemudian dari partikel-partikel organisme-organisme kecil. Nah, itu membantu untuk mempercepat perambatan suara. Tapi kalau di udara kan sebagian besar hanya dalam bentuk gas-gas yang ada di udara, sehingga suara bisa merambat lebih cepat dan lebih jauh di air atau di laut dibandingkan dengan di udara. Nah, semua media yang ada di laut itu dapat mempengaruhi faktor perambatan suara, termasuk misalnya apakah dengan semakin tinggi suhu atau semakin besar tekanan atau kandungan garam yang ada di laut itu akan mempengaruhi kecepatan suara merambat di laut. Kemudian suara merambat pada jarak yang lebih jauh dibandingkan dengan cahaya. Jadi di underwater, artinya jika di laut kita ingin membandingkan antara suara dan cahaya, suara itu bisa merambat lebih jauh dibandingkan dengan cahaya. Tadi kalau kita ingat tentang cahaya, cahaya itu rata-rata hanya sampai di kedalaman 150 meter, tapi suara itu bisa lebih dalam lagi. Perbedaan kecepatan suara di udara dan di air, jadi kalau di udara kecepatan suara itu ada 340 meter per second, jadi dalam 1 detik itu dia bisa berpindah 340 meter, tapi kalau di air dan di laut, antara freshwater dan air laut itu sedikit berbeda. Rata-rata itu 1.500 meter per detik, jadi dalam 1 detik itu bisa mencapai 1.500. Nah, demikian materi kita untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.